Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehebat atau sepintar apapun manusia, dia tidak akan dapat melawan atau menahan lajunya waktu. Dan apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa mempedulikan sikap kita terhadap waktu tersebut. Baik buruk perbuatan kita, waktu akan tetap terus berjalan. Shalom, sahabat LITV. Berjumpa lagi bersama saya dalam program Kabar Baik hari ini. Kabar baik hari ini tentang menggunakan waktu dengan baik. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua orang pasti memiliki waktu yang sama. Karena orang yang berkuasa dan orang yang kaya tidak punya lebih banyak waktu daripada orang yang biasa dan orang yang miskin. Tetapi yang membedakannya adalah tanggung jawab dalam menggunakan waktu tersebut. Menggunakan waktu dengan baik sangat penting karena keterbatasan waktu hidup kita. Semakin kita sadar akan pentingnya waktu, maka akan semakin cermat pula kita dalam membuat suatu perencanaan dalam hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehebat atau sepintar apapun manusia, dia tidak akan dapat melawan atau menahan lajunya waktu. Dan apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa mempedulikan sikap kita terhadap waktu tersebut. Baik buruk perbuatan kita, waktu akan tetap terus berjalan. Mungkin saat ini ada begitu banyak hal yang sedang menarik perhatian kita, yang pada akhirnya tanpa kita sadari telah menarik kita kepada hal-hal yang rutin dan tidak terlalu penting, dan akibatnya sesuatu yang sangat penting dan sangat bernilai jadi terabaikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa waktu adalah pemberian Tuhan kepada setiap orang dan jauh lebih berharga dari apapun, jauh lebih berharga dari uang. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, tetapi gunakanlah sebaik mungkin dengan seimbang antara melakukan hal-hal yang bersifat jasmani dan rohani. Itulah sebabnya ada suatu nasihat yang mengatakan, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal pada esok hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan kita akan menjalani kehidupan ini. Tetapi belajarlah dari teks atau pokok pembahasan kita hari ini. Apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Kita harus memandang itu sebagai suatu kesempatan yang berharga yang kita peroleh dari Tuhan dan tidak boleh kita sia-siakan. Ada satu cerita yang menggambarkan tentang suatu kehidupan, dan di dalam cerita itu kehidupan manusia diibaratkan seperti sebuah buku. Ya, dalam sebuah buku tersebut, halaman depan digambarkan saat waktu kita lahir, dan halaman belakang dari buku tersebut menggambarkan saat di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Ada yang bukunya tipis karena mungkin hari-hari hidupnya hanya sedikit. Ada juga buku yang tebal karena mungkin Tuhan mempercayakan umur panjang kepada dia. Tetapi yang terpenting yang harus kita ingat adalah bukanlah tebal atau tipisnya buku tersebut, tetapi bagaimana kita mengisi buku kehidupan kita tersebut.
Ada buku yang tipis tetapi menarik. Tapi ada buku yang tebal tetapi tidak menarik sama sekali. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan dan kita masih hidup sampai hari ini, apakah yang akan kita isi di dalam buku kehidupan kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu yang sudah lewat tidak akan dapat atau tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jika kita masih terbiasa membuang-buang waktu, maka saya rasa inilah saatnya untuk kita dapat mulai berubah. Mari kita manfaatkan waktu yang masih ada dengan melakukan sesuatu yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.